Video materi pembelajaran. Temukan passion dalam diri. Perkenalkan, nama saya Silvi Andriani dengan NIM 11036-239, kelas Manajemen Pendidikan 2020C. Pada video kali ini, mari kita bahas mengenai passion diri. Passion adalah gairah besar untuk mencapai tujuan. Ketahui cara mengembangkannya. Passion merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting untuk dilakukan. Passion juga memberikan motivasi kuat pada seseorang untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu, keinginan untuk selalu bersemangat dan tidak pernah merasa bosan dalam mengerjakan. Contoh, seperti perasaan semangat ketika Anda mengikuti suatu perlombaan, atau perasaan semangat ketika Anda melakukan sesuatu hal seperti mengerjakan hobi Anda. Lalu mengapa sangat penting bagi kita menemukan passion? Setiap manusia memiliki keinginan, tujuan, hobi, serta motivasi yang berbeda. Passion yang dimiliki bertujuan untuk membangun motivasi pada setiap orang yang sedang mewujudkan impian atau keinginannya. Seperti yang disebutkan, passion diartikan sebuah gairah. Nah, gairah itulah yang membuat kita tak mudah menyerah, menghasilkan lebih banyak energi dan stamina agar kita lebih produktif, memotivasi ketika ada hambatan, dan terus berusaha ketika kegagalan datang. Bekerja atau menjalankan bisnis sesuai passion akan memunculkan ide-ide dan strategi baru dalam pencapaian tugas. Lalu, apa saja jenis-jenis passion? Dikutip dari beberapa media, disebutkan passion terbagi menjadi dua. Yang pertama, obsessive passion. Tipe passion yang mengacu pada dorongan motivasional yang memaksa seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, harmonious passion. Tipe ini mengacu pada dorongan motivasional yang mengarahkan seseorang untuk terlibat pada suatu aktivitas secara sukarela sehingga menimbulkan kehendak dan melahirkan dukungan personal untuk mengejar aktivitas tersebut. Setelah mengetahui apa saja passion yang ada, mari kita ketahui manfaat apa saja yang akan diperoleh ketika kita sudah menemukan passion kita. Manfaat yang pertama yaitu membentuk karakter yang kuat. Passion membuat seseorang memiliki karakter kuat. Bagaimana bisa? Jika ketika seseorang melakukan sesuatu dengan passion, ia akan terus berusaha mencapai tujuannya. Tidak peduli seberapa banyak orang yang meremehkannya, hal ini mendorong seseorang untuk teguh pada pendirian. Karakter inilah yang membuat seseorang menjadi sosok yang kuat. Yang kedua, mengajarkan untuk menghargai waktu. Seseorang yang tahu passionnya agar maka otomatis tahu apa yang menjadi tujuannya. Untuk itu, ia tahu mana kegiatan-kegiatan yang perlu diprioritaskan, tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kurang sejalan dengan tujuannya. Yang ketiga, membuat seseorang lebih menikmati hidup dan pekerjaan. Terdapat perbedaan besar antara orang yang mengenali passionnya dan tidak. Seseorang yang mengenali passionnya akan mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan seorang tanpa passion. Ia cenderung melakukan sesuatu karena orang lain atau atas perintah orang lain. Akibatnya, ia tidak menjalani hidup dengan puas karena bertindak atas kehendak atau perintah orang lain. Sementara itu, seseorang dengan passion merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Ia menikmati setiap proses meskipun tak jarang rintangan datang. Ia akan berusaha mencari jalan keluar. Seseorang dengan passion dianggapnya jauh lebih menikmati hidup dan pekerjaan. Lalu poin keempat, passion dapat membuat kita lebih fokus. Di sisi lain, adanya passion mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Hal ini pula yang membedakan antara orang dengan passion dan tidak. Seseorang tanpa passion rentan melakukan sesuatu dengan setengah hati karena ia melakukannya bukan atas dasar kemauannya. Seseorang dengan passion tahu betul apa yang dikerjakannya, apa yang menjadi tujuan dan targetnya. Hal ini memudahkan untuk fokus. Ia lebih mudah membangun fokus untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang kelima, passion juga mengurangi stres. Manfaat selanjutnya berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh The Annals of Behavioral Medicine, passion dapat mengingat stres. Selain itu, passion juga meningkatkan gairah dan kebahagiaan. Hal ini disebabkan passion mempengaruhi makna hidup seseorang. Ia merasa hidupnya penuh makna. Menurut Ika Indesari dan Noni Setiarini, passion berkaitan dengan performa kerja. Kita tahu bahwa banyak sekali kendala menemukan passion di dalam diri kita, terlebih lagi pada usia rentan remaja dewasa.
banyak juga dari kalangan itu yang masih ragu untuk menjalani dan menentukan passion mereka. Salah satu faktornya yang pertama, takut keluar dari zona nyaman. Banyak sekali di antara kita menjadikan zona nyaman sebagai alasan kita mengurungkan diri untuk keluar dan mengaplikasikan passion yang kita miliki, atau dikenal dengan istilah tidak mau keluar dari zona nyaman. Padahal ini yang harus diperbaiki adalah mindsetnya, bahwa bukan kita yang harus keluar dari zona nyaman tersebut, melainkan kita yang harus memperluas zona nyaman yang saat ini kita jalani. Hal ini agar kita tetap bisa melakukan hal yang membuat kita nyaman, sekaligus membuka peluang baru bagi perkembangan diri kita. Kesalahan kedua yaitu tidak percaya diri. Nah, hal ini juga sering kita temui, ketakutan seseorang untuk melangkah ke depan melakukan passion yang mereka miliki dikarenakan tidak percaya diri akan kemampuan mereka. Hal ini bisa diatasi dengan cara memotivasi diri. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan motivasi, salah satunya mengikuti kegiatan webinar ataupun seminar yang dapat membangkitkan semangat dalam diri. Bisa juga dengan sharing kepada orang-orang yang memang dapat memotivasi kita. Selain kedua faktor ini, ada juga faktor lain, yaitu belum menemukan passion pada diri kita. Nah, teman-teman, ini juga sering terjadi loh. Belum menemukan passion bukan berarti kita tidak punya kelebihan atau keunggulan, hanya saja perlu melakukan beberapa hal agar dapat mengenali passion yang ada di dalam diri kita. Bagaimana sih cara mengenali passion dalam diri kita? Ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk kita menemukan passion dalam diri kita. Hal yang pertama yaitu mencoba mengingat hal yang membuatmu bahagia. Cari tahu hal atau kegiatan apa yang membuatmu bersemangat atau tidak sabar untuk melakukannya. Selain itu, saat kamu melakukan pun, waktu terasa sangat cepat berlalu karena kamu sangat menikmati aktivitas tersebut. Bila kamu sudah menemukan jawabannya, bisa jadi inilah passion yang kamu cari. Hal ini bisa berupa apa saja, mulai dari fotografi, merangkai bunga, menulis, memasak, atau berkebun. Yang kedua, mencari tahu kelebihan atau bakat dalam diri. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apa keahlian atau bakat yang kamu miliki dan senang kamu lakukan. Kamu bisa mencari tahu dengan cara mempraktikkan keahlian yang dimiliki tersebut. Bila kamu suka melakukannya, tetapi menurutmu hasilnya tidak begitu bagus, coba cari pendapat atau penilaian orang lain. Bila ternyata kamu mendapatkan pujian dari hasil karyamu, bisa jadi itulah passion yang kamu miliki, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Hal penting yang perlu diingat, bahwa passion bukan berarti kamu harus mahir atau menghasilkan uang dari kegiatan tersebut, melainkan sesuatu yang dapat kamu hindari dan antusias saat melakukannya. Poin ketiga yaitu mengingat hal yang membuatmu kesal atau iri. Mungkin kamu merasa kesal ketika melihat teman bersedia resign dari pekerjaan yang memberikannya penghasilan tetap hanya untuk berkarir di bidang yang ia sukai. Misalnya seseorang yang berhenti dari pekerjaannya sebagai bankir dan memutuskan untuk menjadi penulis novel. Perasaan tersebut bisa menjadi pertanda bahwa kamu memiliki passion terpendam yang sedang menunggu untuk ditemukan. Namun, kamu tidak perlu merasa iri. Coba cari dalam dirimu sendiri apa saja yang bisa kamu lakukan agar bisa merasakan hal yang sama dengan temanmu. Seiring berjalannya waktu, kamu pun bisa menemukan passion tersebut. Yang keempat, mengingat hal yang paling disukai sewaktu kecil. Sewaktu kecil kamu mungkin mengetahui secara persis hal apa yang membuat kamu merasa bahagia. Namun setelah tumbuh besar, seiring kali realita, prinsip, dan tuntutan hidup mengubur keinginan tersebut. Nah, ada kalanya kita hanya perlu mendengarkan suara hati dan tidak perlu menanggapi komentar atau penilaian orang lain. Namun ketika kamu sudah menemukan passion dalam hidupmu, bukan berarti kamu bisa merasa senang atau lega. Hal ini karena passion pada dasarnya bisa saja berubah seiring perjalanan dan pengalaman hidup yang kamu lalui. Pencarian passion dalam hidup tidaklah mudah dan membutuhkan refleksi diri yang mendalam. Jika kamu membutuhkan bantuan untuk menemukan passionmu atau seorang untuk berdiskusi terkait passion yang kamu miliki, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.